Indonesia adalah negara yang dianugerahi banyak kelebihan oleh Allah. Selain kekayaan alam yang berlimpah, negeri ini memiliki keragaman etnik dan budaya. Di Indonesia ini, setidaknya terdapat 17.504 pulau, 742 bahasa, dan 1.310 suku. Orang Indonesia patut bersyukur karena diberi ketentraman dan kedamaian yang selalu dijaga oleh penduduknya yang merupakan komunitas Muslim terbesar di dunia. Corak Muslim Indonesia dikenal paling toleran karena keberhasilannya mensinergikan prinsip-prinsip agama dan demokrasi. Semua itu tidak terjadi tiba-tiba. Ada usaha keras dengan disertai komitmen tinggi menjaga keutuhan anugerah itu. Salah satu yang menjaga dan memagari agar komitmen itu tetap tinggi adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam telah mencatatkan sejarahnya yang panjang dalam menjaga kelestarian hasanah bangsa. Jauh sebelum Indonesia ini merdeka, pendidikan Islam diajarkan di surau-surau secara informal, kemudian dilembagakan dalam bentuk pesantren. Pesantren di Indonesia sangat unik karena didirikan secara swadaya berbasis masyarakat. Kemandirian inilah yang kemudian memberikan kekuatan, ciri khas, dan menjadi cikal bakal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam itu kemudian mengadopsi cara pendidikan formal yang kemudian melahirkan madrasah sebagai lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. Jenjangnya meliputi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Adopsi mekanisme pendidikan umum kemudian sampai pada tahap menyerap materi dalam kurikulum madrasah secara bertahap. Dalam perkembangannya, madrasah kemudian mampu bersaing dengan sekolah umum dalam bidang akademik dan non-akademik, baik skala nasional maupun internasional. Dewasa ini, nilai ujian nasional siswa madrasah bahkan cenderung lebih tinggi dari rata-rata nilai nasional untuk mata pelajaran bahasa. Pada perguruan tinggi, pendidikan Islam dilaksanakan melalui Ma'had Ali, STAIN, IAIN, dan UIN. Mereka tidak hanya diajar oleh para dosen berlatar belakang pendidikan dalam negeri, tetapi juga para dosen bereputasi internasional seperti dari Amerika, Eropa, Timur Tengah, Jepang, dan lainnya. Tidak heran jika beberapa perguruan tinggi Islam telah masuk ke dalam ranking 20 besar Indonesia. Saat ini, pendidikan tinggi Islam telah memiliki lebih dari 450 orang guru besar studi Islam. Sementara di sekolah umum, pendidikan agama Islam telah dimasukkan ke dalam mata pelajaran pilihan sejak tahun 1952. Kemudian pada tahun 1968, pendidikan agama Islam dijadikan sebagai mata pelajaran wajib dan menjadi tolak ukur kelulusan di sekolah umum. Puncaknya, pada tahun 2007 lahir peraturan pemerintah nomor 55 yang mengatur setiap satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Kini pendidikan Islam telah berkembang dengan pesat dari segi kualitas maupun kuantitas. Tercatat saat ini terdapat 77.000 madrasah, 28.000 pondok pesantren Ma'had Ali, 84.000 madrasah diniyah, 135.000 taman pendidikan Al-Quran, dan 700 perguruan tinggi keagamaan Islam.
dengan ditopang oleh 776.000 guru madrasah, 182.000 ustadz pondok pesantren dan ma'had ali, 489.000 guru madrasah diniyah, 693.000 ustadz taman pendidikan Al-Quran, 31.000 dosen perguruan tinggi keagamaan Islam, dan 145.000 guru pendidikan agama Islam di SD, SMP, SMA, dan SMK. Mereka terus menanamkan komitmennya untuk menjaga keutuhan Indonesia. Mereka tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan toleransi dan akhlak mulia dalam keberagaman. Sebuah pola hidup terpuji yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan Indonesia. Saat ini, sebanyak 9 juta anak Indonesia belajar di madrasah, 3,7 juta anak di pondok pesantren dan ma'had ali, 6,3 juta anak di madrasah diniyah, 7,6 juta anak di taman pendidikan Al-Quran, dan 775.000 mahasiswa menuntut ilmu di perguruan tinggi keagamaan Islam. Inilah tunas-tunas bangsa yang akan menopang keberlangsungan Indonesia di masa yang akan datang. Hubul watan minal iman, cinta tanah air merupakan sebagian dari iman, adalah doktrin wajib yang terus digelorakan di seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kini, lulusan pendidikan Islam menyebar di semua lini. Merekalah para penjaga keberlangsungan Indonesia.